Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan project membuat aplikasi sederhana yang kemarin pada part satunya sudah saya upload. Bagi yang belum menonton, silakan Anda tonton part satunya terlebih dahulu. Kemarin kita buka saja project membuat aplikasi sederhana. Kemarin saya letakkan di sini. Untuk melanjutkan kembali projectnya, tinggal dibuka saja folder source codenya. Terus di sini di dalam folder source code terdapat file berekstensi sln. Ini kita double klik saja untuk memulai mengedit kembali project yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kemarin kalau tidak salah kita sampai pada bagian pengkoneksian sebuah server. Oke ya, kita masukkan properti server untuk loginnya. Yang pertama kita harus masukkan server name-nya. Ini kita copy saja, pastekan di sini. Terus usernya apa ya, kemarin lupa, kita cek dulu. Connect menggunakan Windows Authentication. Kita lihat di bagian security, login. Kalau tidak salah kemarin kita buat user loginnya barang. Kita coba masukkan di sini barang, passwordnya barang 123 kalau salah. Database yang ingin diakses, data barang namanya. Nanti video part pertamanya linknya akan saya tulis di deskripsi. Kita coba koneksikan. Kalau berhasil maka otomatis panel yang tampil tadi akan hilang. Dan kita coba buka lagi apakah kita disuruh masukkan username lagi atau user login lagi. Sudah tidak muncul, berarti username yang kita masukkan di dalam aplikasi ini sudah bisa digunakan untuk pengkoneksian data. Oke, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Ini keluar kemarin sudah kita, belum kita kasih kode ya. Ini kita kasih kode dulu. Kalau koneksikan kodenya untuk menampilkan panel koneksi. Ini kita close saja. Kita fokus di form menu utama ya. Kita tutup close semua supaya tidak mengganggu. Kita buka form 1 atau form menu utama. Kita kodekan di bagian sub menu keluar. Ini kita double klik saja. Nah, ini otomatis akan dibuatkan sebuah event ketika tombol keluar tadi diklik. Kita kasihkan kode N, simple seperti ini. Kita cek apakah berfungsi atau tidak. Koneksi keluar. Oke, selesai. Oke ya. Kita akan tambahkan satu buah form lagi, yaitu form data barang. Nah, caranya bagian Solution Explorer, kita klik kanan project Anda ini, klik kanan, terus kita pilih add, kita tambahkan sebuah form, Windows Form. Terus di sini kita namai saja, misalkan fr underscore barang. Kita klik add, maka otomatis akan ditambahkan sebuah form dengan nama fr barang. Kita sesuaikan propertiesnya, kita sesuaikan ukuran formnya. Terus kita pergi ke bagian properties form. Ini pertama kita ubah adalah namanya, sudah tidak usah dirubah. Terus teksnya ini bisa kita ubah di bagian property text. Kita ubah misalkan data, D-nya besar saja, data barang seperti ini. Terus kita ubah start position. Nah, itu ketika form ini terbuka maka akan dibuka di bagian tengah layar saja atau center screen.
ya. Ini sudah. Terus kita pergi ke bagian form 1 atau form menu utama. Kita akan mengkodekan di bagian submenu data barang ini. Ketika submenu data barang ini diklik, maka akan dimunculkan form barang yang barusan kita buat. Kita coba jalankan dulu dengan start. Nah, ini kan diklik masih belum berefek apa-apa. Kita kodekan kode pemrograman yang ketika diklik akan dimunculkan form barang di wilayah menu utama di sini. Tapi sebelumnya kita tambahkan saja form lain yang nanti akan berisi informasi pembuat data atau biodata Anda masing-masing untuk diletakkan di bagian menu tentang ini. Kita tambahkan saja sebuah form lagi, klik kanan bagian project Anda, add sebuah form, Windows Form. Kita namai dengan fr underscore tentang saja atau opsional sebenarnya namanya. Nah, di sini ada form tentang, di sini ada form barang. Kita fokus di form tentang. Kita sesuaikan propertiesnya, start positionnya kita bisa pilih center screen, terus teksnya bisa kita ubah opsional tergantung selera. Data pembuat software misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah kita save all, ini pastikan save all. Kalau suatu waktu mati lampu bisa masih tersimpan, masih aman. Kita close saja untuk mempermudah atau dalam pengkodean supaya kita tidak salah. Oke ya, kita akan masukkan kode pemrograman di bagian menu submenu data barang. Ini akan ditampilkan form barang, di tentang ini akan ditampilkan form tentang. Kita pergi ke bagian pengkodean di form 1 atau form menu utama, review kode. Caranya seperti itu ya, supaya Anda hafal. Oke, sebelumnya kita buat dulu sebuah subprosedur untuk menampilkan form tadi. Nah, supaya kita tidak menuliskan berulang-ulang di bagian event submenu ini. Nanti kita buat saja subprosedur. Nanti subprosedur tersebut akan dipanggil di bagian event ketika menu-menu ini diklik. Kita buat sub, misalkan namanya adalah tampil form. Terus dalam subprosedur itu kita tambahkan sebuah variabel eval fr adalah sebuah form seperti ini. Ya, saya besarkan biar lebih enak dilihat. Oke ya, kalau dalam rekaman video ini ada suara-suara lain yang mengganggu, saya mohon maaf ya, soalnya saya rekamannya di depan, ada kendaraan yang lalu lalang. Terus di bagian subprosedur yang kita buat ini, kita tambahkan kode pemrograman di sini. Kita gunakan fungsi for each r in mdi children. Yes. Jadi untuk setiap variabel fr di dalam menu induk, kemarin kan sudah saya jelaskan fungsi for each. Silahkan lihat di video saya sebelumnya. Kita akan baca fungsi ini, kita gunakan untuk mendeteksi apakah form yang ingin kita buka, misalkan form barang ini sudah terbuka atau belum. Seperti itu. Oke, ini jangan fr ya, nanti bentrok dengan variabel ini. Kita f saja. Untuk setiap f ini nama variabel ya, sebenarnya penamanya terserah saja, opsional, tergantung selera. Di dalam form
menu atau form 1, memiliki form menu di dalam kode form 1. Terus kita tambahkan jika f name namanya itu sama dengan fr name. Nah, kita tambah if ya ini ya. If jika f name sama dengan fr name, dan ini artinya form yang form dalam artian fr ini sudah ada di dalam form menu. Nanti kan di dalam pemanggilan subprosedur tampil form ini akan selalu dimasukkan variabel fr. Fr kan adalah sebuah form. Jika fr itu sudah terbuka di dalam form menu, nah, ini penulisan seperti ini. Jika fr name sudah ada di dalam form menu, maka fungsi ini tidak dilanjutkan. Kita tuliskan exit sub seperti ini, atau ketika sebuah program ditambah exit sub di bagiannya, maka di bawahnya itu tidak akan ikut tereksekusi atau subprosedur terakhiri. Tapi kalau tidak, maka akan dibukakan form yang akan dimasukkan di dalam variabel pada waktu pemanggilan subprosedur tampil form. Itu. Terus fr mdi parent sama dengan me fr show. Oke, kita coba masukkan atau kita panggil subprosedur ini di dalam event data barang ini. Kita double klik untuk membuatkan event lebih data barang ini ya. Ini kita double klik, maka otomatis akan dibuatkan sebuah event ketika data barang terus kita panggil subprosedur tampil form ini. Kita tuliskan saja tampil form, terus variabel yang ingin dibuka atau form yang ingin dibuka dalam hari ini adalah fr barang seperti ini. Terus ini untuk tentang ini kita double klik saja untuk membuatkan sebuah event di dalamnya. Terus kita panggil subprosedur tampil form, variabel atau form yang ingin dibuka namanya adalah fr tentang. Oke, kita save, kita coba jalankan, klik start, kita cek apakah berfungsi atau tidak kode pemrograman tadi. Ada barang, oke muncul, terus kita klik lagi, dia tidak muncul. Tentang yang muncul, kita klik lagi, dia tidak muncul. Seperti itu. Ini untuk menghindari sebuah form muncul dua kali. Kita close, atau di sini kita tambahkan sebuah kode pemrograman. Escape box form sudah terbuka seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan lagi. Data barang, kita klik lagi. Oke, seperti ini sudah terbuka. Tentang. Dan form ini tidak bisa keluar di wilayah form 1 ya, form menu utama ya. Oke. Kalau kita normalkan seperti ini tidak bisa keluar. Oke. Waduh, sudah berapa menit ini? Oh, baru 13 menit. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita tutup saja untuk form menu ini. Sudah selesai. Kita fokus di bagian form barang ini ya. Kita double klik, kita desainkan. Form ini akan digunakan untuk mengelola data barang di database. Oke, kita tambahkan toolbox di dalam form barang ini, label dan text box. Kita klik saja, tambahkan di sini, kita tata layoutnya. Ini tinggal kita copy saja ya untuk memperbanyak label. Nah, misalkan kita taruh di sini. Kita ubah propertiesnya, kita ubah properties teksnya, data barang. Terus kita ubah fontnya supaya lebih menarik. Bagian font, klik tanda kecil ini. Kita sesuaikan fontnya, terserah pakai apa. Terbesar 20. Arial saja wes, hitam 20.
cepat. Oke, misalkan seperti ini, atau sesuaikan saja lah. Terus kita cek database di SQL Server kemarin, konstruksi untuk tabel barang seperti apa. Klik kanan, di set, ada kode barang satuan, harga satuan. Oke, berarti nanti di form ini harus memuat text box sebanyak 4 ini. Kita kembali ke project. Oke, kita ubah label ini untuk masukkan atau untuk mengindikasikan bahwa text box ini adalah untuk kode barang. Kita copy saja, CTRL-C, pastekan di bawah, CTRL-V. Kita sesuaikan layoutnya. Di sini nama barang, maka kita atur saja ya untuk layout. Ini opsional, bisa Anda letakkan di mana. Terus ini satuan, bawahnya harga satuan. Properties, harga satuan dash. Oke, kita sesuaikan untuk ukuran text box-nya, ya agak besar, agak panjang. Oke, kita sesuaikan. Aduh, ini enggak ketut, seperti ini. Sesuaikan saja. Terus kita tambahkan komponen berjenis button atau tombol. Kita letakkan di sini. Teksnya kita ubah, simpan. Terus kita tambahkan komponen lagi, data green view. Ini double klik. Kita sesuaikan layoutnya. Taruh di sini misalkan. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita sesuaikan saja, tergantung selera. Oke lah. Terus kita namai setiap komponen ini, text box, button, data green view ini, supaya dalam pengkodean kita dipermudah. Kita namai dulu untuk text box ini, properties. Kita namai misalkan namanya txt kode. Text box ini propertiesnya kita namai txt barang. Kode ini text box ini kita namai txt satuan. Oke, kita namai txt harga. Terus ini kita namai btn simpan. Terus ini kita namai dengan nama DG tampil. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan coba menampilkan tabel barang di dalam database server ini, di dalam data green view ini. Untuk mempermudah supaya kita tidak menuliskan lagi di form-form lain, sebaiknya kita tulis program atau kode pemrograman untuk menampilkan suatu data di dalam data green view di dalam sebuah modul. Nah, kita pergi ke dalam Project Explorer atau Solution Explorer. Kita buka modul koneksi yang kemarin sudah kita buat. Nah, ini kita buka saja. Terus kita buat sebuah subprosedur bertipe publik yang nantinya bisa diakses oleh form-form yang lain. Ya, kita buatkan sebuah subprosedur yang nantinya berfungsi untuk menampilkan data di data green view. Misalkan saya namai dengan nama tampil data. Enter. Ini di wilayah modul ya, di wilayah modul koneksi. Nah, ini kita kasih publik ya. Publik sub tampil data. Nah, ini kan modul koneksi kemarin ya. Kita fokus di sini. Terus di sini kita buat saja sebuah variabel.
rival str ini nanti akan menampung query select ya, str as string, sedangkan variabel yang lain rival dg as data green view. Nah, ini variabel data green view yang ingin menampilkan data berdasarkan variabel str atau query select nantinya. Terus kita buat sebuah variabel lagi, dim da adalah sebuah SQL data adapter. Kita langsung aja ya new biar tidak kebanyakan kode. New SQL data adapter, terus query-nya str variabelnya count seperti ini. Terus kita buat sebuah variabel lagi bertipe data tabel, da fill tbl, new ini ya, data tabel. New-nya di sini, as new data tabel. Oke. Terus dg kan variabel ini ya, data source-nya kita sama dengan tbl. Oke, seperti ini. Terus nanti subprosedur ini kita panggil di wilayah form barang atau form-form yang lainnya nantinya yang membutuhkan. Oke, ini kita save, pastikan kodenya seperti ini, di pause dulu kalau ingin menyamakan. Oke, kita fokus lagi di bagian form barang. Subprosedur ini akan kita panggil di wilayah event ketika form barang terbuka. Ini kita tutup saja supaya tidak mengganggu ya. Ini pastikan sudah tertulis seperti ini. Kita tutup. Terus kita tampilkan kode pemrograman di form barang. Ini kerangka penulisan kode di form barang. Terus kita buat sebuah event di form barang tadi, fr barang, terus eventnya adalah load atau terbuka seperti ini. Terus kita panggil subprosedur tampil data. Terus tadi subprosedur tampil data membutuhkan dua variabel. Yang pertama adalah variabel str. Str kan sebuah string yang berisi query select. Kita kasihkan saja query select. Bagi yang belum mengetahui apa itu bahasa query select, silahkan Anda tonton video-video saya sebelumnya. tbl barang. Terus variabel kedua tadi adalah data green view atau variabel dg. Kita panggil saja form, bukan form ya, item data green view dengan nama dg tampil. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Kita klik data barang. Oke, muncul di sini. Ya, sangat mudah ya. Oke, kita close. Kita akan kodekan kode pemrograman di bagian tombol simpan ini. Jadi nanti tombol simpan direncanakan ketika kita menuliskan data di wilayah sini, datanya akan tersimpan di dalam database dan ditampilkan di wilayah data green view. Oke, kita double klik saja tombol simpan ini, double klik, otomatis akan dibuatkan sebuah event ketika BTN simpan diklik. Terlebih dahulu kita harus cek dulu apakah data-data ini terisi data atau tidak dengan kode pemrograman sebagai berikut. If txt kode teks itu harus berisi data, or txt barang jika txt barang teksnya kode dan txt atau txt kode teksnya sama dengan kosong, dan kita tampilkan sebuah kotak pesan yang berisi data tidak lengkap seperti ini, atau sesuaikan saja opsional. Else nanti baru kita masukkan kode pemrograman untuk memasukkan data di wilayah sini. Tapi kita coba dulu.
barang, kita klik data tidak lengkap karena di sini masih kosong. Kenapa kok kita perlu memberikan filter tersebut? Dikarenakan karena pada waktu pembuatan TBL barang ini, kode dan barang harus terisi data atau alonulnya ini tidak tercentang. Oke ya. Terus kita buatkan sebuah bahasa pemrograman untuk memasukkan data. Tapi sebaiknya kita buat saja kode pemrograman untuk memasukkan sebuah data atau mengeksekusi sebuah query di dalam wilayah modul ya, supaya kita tidak menuliskan berulang-ulang di wilayah masing-masing form. Ini kan di form barang. Kalau sudah selesai kita save, kita close saja supaya nanti tidak mengganggu. Terus kita buka modul koneksi. Nah, kita tuliskan atau kita desainkan dulu sub prosedur yang kiranya nanti bisa dipakai oleh berbagai form atau banyak form. Jadi kita tidak harus menuliskan di masing-masing form tersebut. Kita cukup menuliskan satu di sini yang nantinya akan bisa dieksekusi di wilayah form-form yang lain. Pertama kita buatkan saja sebuah publik sub atau publik subprosedur yang bersifat publik, dan namai dengan eksekusi file tra string, buah string string. AC belum ada. Wah, kayaknya videonya bakal lama ini. Ada berapa menit ini? Hampir setengah jam. Tidak apa-apa, lanjut. Terus kita buat sebuah variabel lagi, cmd. Misalkan namanya cmd adalah sebuah SQL comment, atau langsung saja new SQL comment. Komennya str dengan koneksi seperti variabel count. cmd execute non query. Nanti si prosedur ini berfungsi untuk mengeksekusi query yang kita masukkan dalam variabel str ini. Nanti otomatis query-nya bisa query insert atau query update ataupun bisa query delete. Itu ya. Terus kita buat lagi sebuah subprosedur untuk membaca data. Public sub baca jelas saja ya, tapi opsional enggak masalah. Baca data file, nama str adalah sebuah string. Kita enter, otomatis akan dibuatkan kerangka subprosedur. Terus kita ini sebaiknya kita buat dulu sebuah variabel ya, bertipe publik di wilayah modul. Di sini publik, misalkan namanya variabelnya adalah rd adalah SQL data reader. Terus di sini kita buatkan lagi variabel cmd as new SQL comment tr file str as string. File wah kok sudah mulai lelah kok file lagi. Ini str, cukup str ya, tapi tidak apa-apa, lanjut saja.
str seperti variabel count. Oke ya, seperti ini. Terus kita masukkan nilai rd ini sama dengan cmd execute reader seperti ini. Bentar, saya pause dulu, saya minum dulu, kayaknya sudah mulai agak capek. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi subprosedur ini berfungsi untuk membaca data berdasarkan query str ini, dan data tersebut dimasukkan di dalam variabel rd yang bersifat publik. Itu ya. Nah, terus kita save, kita close saja supaya tidak mengganggu. Terus kita fokus lagi di form barang, double klik untuk membukanya. Kita pergi di bagian penulisan kode di form barang. Nah, kita fokus di bagian event simpan klik ini ya. Terus di sini kita kasihkan kode pemrograman. Kita pastikan bahwa tidak ada data yang sama dengan teks kode ini. Kan teks kode kemarin kan kita set sebagai primary key. Kalau diset sebagai primary key, maka suatu kolom tersebut tidak mungkin dimasukkan data yang sama. Maka kita perlu cek di sini, apakah data yang kita ketikkan di sini sudah ada di dalam database atau belum. Caranya kita baca tadi, ya, kita baca data menggunakan subprosedur baca data yang tadi sudah kita tuliskan atau kita desainkan di bagian modul tadi. Kita panggil baca data. Yang dibaca apa? Yaitu query yang kita masukkan di dalam di sini, di wilayah subprosedur di sini. Terus kita baca datanya. Caranya adalah select, kita seleksi saja, kita select kode from tbl barang where, dimana kodenya sama dengan txt kode teks. Nah, seperti ini data penulisannya ya. Terus if jika rd has row atau memiliki sebuah data, dan ini artinya bahwa pembacaan ini memiliki data. Kan subprosedur baca data tadi kan berfungsi untuk memasukkan query, suatu pembacaan query di dalam variabel rd. Jika rd memiliki sebuah row atau memiliki sebuah data, maka di sini akan kita jalankan query edit, mengedit data sesuai dengan kode yang kita ketikkan di sini. Kita kasihkan else dulu. Berarti di wilayah sini adalah query edit dan di wilayah sini adalah query insert atau memasukkan data. Ini karena rd atau hasil bacaan query ini memiliki sebuah data, maka di sini akan kita buatkan sebuah query untuk mengedit data sesuai dengan kode yang kita ketikkan di wilayah txt kode. Caranya gimana? Ya kita panggil saja subprosedur eksekusi. Subprosedur eksekusi kan tadi sudah kita buatkan di dalam wilayah modul ya. Nah, kita cek ini. Nah ini subprosedur eksekusi ini. Baca data dan eksekusi. Kita close saja supaya tidak mengganggu. Terus eksekusinya kita tuliskan query update di wilayah sini. Ya. Update. Bagi yang belum mengenal apa itu bahasa query update, silahkan tonton video saya sebelumnya. tbl barang, terus yang diupdate kolomnya kolom barang, kita samakan dengan txt barang teks. Terus kolom lainnya adalah, lupa saya lihat cek dulu, satuan sama dengan txt satuan teks. Aduh, NM
rame barengnya boy. Teks, terus kolom lain yang ingin diedit itu harga satuan. Harus sama ya, harga besar kecil tidak pengaruh tapi harus sama. Aduh nyapu kok nih gini. Harga underscore satuan sama dengan K. Kita convert ke int dulu karena datanya berupa angka. Txt harga teks. Oke, where dimana kode sama dengan txt kode teks. Wah, mulai keriting kodenya ya. Nah, ini supaya kodenya tidak memanjang ke samping. Ini memanjang ke samping loh. Ini kita potong saja. Cara mudahnya kita cari saja kode yang ada simbol tambah ini. Di bagian di sini kita kasih spasi, kita kasih underscore enter. Misalkan di sini spasi underscore enter. Misalkan di sini kita ambil lagi spasi underscore enter. Jadi kodenya seperti ini. Terus kita tampilkan sebuah kotak pesan yang berisi data teredit ya. Terus kita panggil subprosedur tampil data, copy pastekan di sini. Oke ya, seperti ini. Bisa di pause untuk pengecekan kode. Oke, selanjutnya kita akan buatkan sebuah kode pemrograman untuk memasukkan data. Sedangkan untuk mengedit data ya, atau mengupdate data, karena RD sudah terbaca datanya, maka diedit datanya. Kalau else ini berarti kan tidak terbaca datanya atau tidak ada data sesuai dengan txt kode. Kita panggil subprosedur eksekusi. Di sini kita masukkan query insert. Berarti insert into tbl barang. Kita langsung saja value-nya. Pertama adalah kode txt kode teks. Data berikutnya berarti txt barang teks. Selanjutnya adalah txt satuan teks. Selanjutnya adalah untuk harga satuan. Kita bisa convert ke integer dulu atau bilangan bulat. Txt harga teks. Oke, kita potong kodenya biar tidak memanjang ke samping. Misalkan di sini kasih spasi underscore enter, kasih spasi underscore enter, kasih spasi underscore enter. Jadi kodenya seperti ini. Terus ada ini kurang seperti ini ya. Terus kita tampilkan sebuah kotak pesan msgbox yang berisi data tersimpan atau tertambah. Sesuaikan saja. Terus kita panggil lagi subprosedur tampil data untuk mengupdate tampilan di data grid view. Oke ya, jadi data kode pemrograman di PDN simpan klik seperti ini. Silahkan di slow motion bisa atau di pause bisa untuk pengecekan. Ya, kita jalankan. Kita coba apakah work atau tidak kode pemrograman tadi. 1 2 3 4. Oh ya, kelupaan ini. Ini kita batasi dulu ya untuk teks yang bisa diisikan di dalam teks box kode tadi. Ini kita fokus di bagian desain kode ini. Ini kita perlu batasi jumlah karakter yang bisa dimasukkan di dalam text box ini, karena kemarin kan sudah kita set bahwa txt kode ini maksimum 5 karakter, maka kita perlu set bahwa txt kode ini maksimum karakternya adalah 5.
Caranya adalah kita pergi ke properties dari txt ini atau text box ini. Kita pergi ke bagian marklet ini. Ini kita isikan 5. Nanti kita batasi text box ini maksimum 5 karakter yang bisa diinputkan. Kita coba start. Data barang 1 2 3 4 5. Nah, kita masukkan lagi. Tidak bisa karena kita set maksimum like-nya. Nama barangnya misalkan adalah apa ya, baju misalkan, seperti satuannya adalah cuil misalkan, terserah saja. 50. Kita klik simpan. Nah, kayaknya ada yang error. Kita cek apa ada kode yang error ini. Ya, kita cek. Oh ya, ada data reader yang masih terbuka. Kita close saja. Nah, kita fokus, ini kita close ya untuk modul koneksi supaya tidak mengganggu. Nah, kita perlu menambahkan kode pemrograman di wilayah sini. Nah, ini kalau setelah terbaca, ini RD harus kita close dulu. RD close. Ini setelah terbaca kita tambah RD close supaya tidak bentrok untuk pembacaan datanya. Oke, kita coba jalankan lagi, mudah-mudahan tidak terjadi error. Kita cek data barang. Sudah berapa menit ini? Waduh, hampir 1 jam. Gak apa-apa, lanjut lagi. Baju, satuannya cuil 50. Kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada error nih. Kita cek dulu error di mana ini. Incorrect near 50. Oke, kita cek dulu. Nah, ini bentar ya supaya tidak durasinya tidak panjang, saya pause dulu. Saya cek dulu errornya di mana nanti. Oke, sudah ketemu errornya. Di sini perlu ada tanda kurung. Nah, ini kan ada kurung buka, tentunya harus ada kurung tutup. Simple. Kita cek dulu apakah masih ada yang error. Cek ngerekam enggak ini? Oke, ngerekam. 5 baju. Misalkan satuannya adalah cuil. 50. Kita cek. Bismillah. Oke, data tersimpan dan data ditampilkan di database di sini. Oke ya. Kalau kita simpan lagi, data teredit karena sudah ada data dengan kode 12345. Baju rombeng kita simpan. Oke, data teredit dan di sini berubah data baju rombeng. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut apa lagi ya? Oh, query hapus. Kita akan buatkan sebuah kode pemrograman untuk menghapus data di sini. Nah, kita akan rencanakan membuat sebuah menu klik kanan. Di sini di wilayah data green view ini akan kita buat menu klik kanan yang nantinya menunya ada menu hapus. Oke, kita terapkan, kita close, tutup, pastikan ini sudah tertutup. Terus kita fokus di dalam desain form barang. Kita tambahkan toolbox, komponen toolbox dengan nama kontak menu strip. Ini ya, kita double klik untuk menambahkan di dalam form. Nah, kontak menu strip di sini otomatis akan ditambahkan di wilayah sini. Terus di sini ada tab here, ini kita klik, kita tuliskan hapus seperti ini. Terus di bagian data green view ini, ya, ini kita pergi ke propertiesnya. Terus kita pilih item kontak menu stripnya ini. Ini kita pilih nama kontak menu strip yang barusan kita tambahkan tadi ini. Nah, ingat ya ini ya. Oke. Kalau sudah, kita klik kontak menu strip di bawah ini. Terus kita double klik tombol hapus ini atau menu hapus ini untuk membuatkan event di dalamnya. Kita double klik, nah, otomatis akan dibuatkan event ini. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah query untuk menghapus data yang dipilih di wilayah data green view. Oke. Terus kita buatkan dulu sebuah variabel, misalkan kode string.
dimana kode itu nilainya sama dengan DG tampil item, berarti item di DG tampil. Untuk kolomnya di sini indeksnya adalah kode, terus di wilayah baris row-nya indeksnya adalah DG tampil current row index atau row yang terselect value ini. Terus kita panggil prosedur eksekusi, kita masukkan query-nya di dalam sini, kita masukkan query delete from tbl barang where kode sama dengan variabel kode, seperti ini. Terus kita buatkan atau sebuah jendela untuk menampilkan pesan bahwa data terhapus, seperti ini. Terus kita panggil lagi prosedur tampil ini, seperti ini. Oke, kodenya seperti ini. Kita coba jalankan. Database data barang. Nah, ini kita klik, coba kita klik kanan, hapus, data terhapus. Oke, hilang. Oke, seperti itu. Ini nanti data green view-nya kita bisa sesuaikan settingannya supaya tampilannya lebih menarik. So, sesuaikan saja. Oke ya, kita save. Form barang sementara sudah selesai. Kita close, kita pergi ke form tentang. Ini tidak sulit ya, ini nanti bisa Anda isikan dengan biodata Anda masing-masing. Anda bisa tambahkan sebuah foto di sini. Misalkan saya tambahi komponen apa ya, picture ada enggak ya? Nah, picture box. Ini kita double klik. Ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, terus kita pergi ke propertiesnya. Nah, ini ya properties picture box ini. Di bagian image ini kita klik bagian kecil ini. Terus kita pilih local source. Kita bisa import, kita bisa pilih gambar yang ingin ditampilkan atau gambar foto Anda masing-masing. Ya, kita klik OK. Misalkan ini kita pilih stretch saja untuk modenya, modenya kita pilih stretch image. Oke, seperti ini. Ini bisa Anda isikan dengan foto Anda masing-masing. Terus di sini bisa Anda kasih label opsional ya, ini Anda desain sesuai dengan selera Anda masing-masing. Misalkan nama Eko Siswanto, misalkan seperti itu. Oke, nanti bisa Anda lengkapi selengkap-lengkapnya. Oke, seperti itu. Ini jelasan tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut tentang seperti ini. Database barang, seperti ini. Oke, tutorial mungkin saya sudahi sampai di sini. Silakan Anda bisa mengikuti sesuai step-step yang sudah saya lakukan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton.